Shalom sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian lewat bimbingan rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pegangan pedoman kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berpengharapan hanya kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini adalah Kristus sumber pengharapan. Kita akan membacakan nats yang terambil dalam Kolose 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang akan kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa seorang pelaut yang kapalnya karam bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di samudera? Oleh karena ia berpengharapan. Mengapa seorang mahasiswa mati-matian belajar siang malam? Oleh karena ia berpengharapan. Mengapa seorang pasien rela membayar biaya pengobatan dan operasi yang begitu mahal? Oleh karena ia berpengharapan. Pengharapan adalah kekuatan yang membuat kita tetap hidup. Tanpa makan, pelaut yang kapalnya karam bisa bertahan hidup beberapa hari saja. Namun tanpa pengharapan, ia hanya akan tahan beberapa menit. Begitu putus asa, ia mengendurkan pelukannya pada papan pengapung dan ia melepaskan papan itu dan ia mati tenggelam. Yang membuat orang bertahan hidup adalah pengharapan. Setiap makhluk hidup memerlukan syarat untuk hidup. Burung memerlukan udara untuk terbang. Ikan memerlukan air untuk berenang. Pohon memerlukan tanah untuk berakar. Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan ia tidak akan dapat hidup. Akan tetapi pengharapan bukanlah sesuatu yang begitu saja ada dalam diri kita. Dan tidak semua orang memiliki pengharapan. Pengharapan bisa berubah menjadi kebalikannya, yaitu hilang pengharapan. Pengharapan itu seperti kedua sisi dari sebuah koin. Di satu sisi kita bisa punya pengharapan sehingga kita menjadi optimis. Tetapi di sisi lain kita bisa kehilangan pengharapan sehingga kita menjadi putus asa, apatis, dan frustasi, dan akhirnya mengakhiri hidup ini. Ada satu quote yang menarik yang saya kutip.
Modal utama hidup kita adalah pengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup, dan kita hidup selama kita berpengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita belajar ada beberapa poin penting untuk kita sama-sama boleh merenungkan. Alasan mengapa kita menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan hidup kita. Yang pertama adalah, ketika kita menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tahan uji. Dalam Ibrani 6 ayat 19-20 mengatakan, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 11 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah sumber pengharapan kita. Kristus adalah jangkar kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh melewati masalah, pergumulan apapun itu ketika Kristus ada di dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tahan uji, bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat karena Kristus ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan hidup kita? Yang kedua adalah, ketika kita menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan, maka kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup selalu berpengharapan pada Tuhan akan selalu meyakini pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti percaya dan berharap pada Tuhan. Tidak pernah Tuhan berhenti menolong umatnya ketika kita percaya. Tuhan pasti menolong. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan, pasti dia percaya bahwa Tuhan akan tolong hidupnya. Dan orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan putus asa akan setiap pergumulan dan masalah yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam Alkitab ada beberapa pahlawan iman yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Nuh, seorang yang menunggu selama 120 tahun ketika membangun bahtera kayu sebelum perkataan Tuhan terpenuhi. Oleh karena dia punya pengharapan kepada Tuhan akan janjinya. Dan akhirnya Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Abraham menantikan janji Tuhan untuk seorang anak selama 25 tahun lebih. Ketika Abraham berumur usia 99 tahun, Tuhan memberkati dan memberikan Abraham keturunan. Karena Abraham punya pengharapan kepada Tuhan. Yusuf berusia 17 tahun ketika ia dijual menjadi budak di Mesir. Dan dia berusia 30 tahun saat ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan menunggu waktu Tuhan selama 14 tahun. Karena dia berpengharapan kepada Tuhan. Yosua menunggu 40 tahun lebih untuk masuk tanah perjanjian. Karena dia berpengharapan kepada Tuhan. Daud harus menunggu 20 tahun sampai Saul meninggal dan Tuhan memberikan tempat Daud sebagai raja. Karena Daud sabar menantikan janji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, wanita yang menderita pendarahan hebat yang harus menunggu selama 12 tahun untuk disembuhkan ketika dia menyentuh jubah Yesus, dia menantikan dan dia berpengharapan bahwa Tuhan menolong hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menantikan pertolongan Tuhan? Apakah saudara tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Dan apakah saudara sabar menantikan janji dan pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Nats firman Tuhan yang menguatkan kita, yang saya akan bacakan buat setiap kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir pembacaan firman Tuhan, saya mau menyimpulkan bahwa ketika Kristus sumber pengharapan hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita, ketika kita menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji. Kemudian ketika masalah kita, pergumulan kita melanda hidup kita, maka ketika kita menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan hidup kita, percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai hidup kita. Biar kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kita, dan hidup kita selalu terarah kepada Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kami karena kami memiliki pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Biar kiranya setiap kami boleh terus mengarahkan hidup kami untuk tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami mau tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.